Media Iran menyiarkan latihan militer Korps Garda Revolusi Islam Iran yang menegaskan kesiapan mereka dalam mengamankan perairan nasional termasuk operasi penyergapan, patroli laut, dan uji coba rudal. Pihak Iran menyatakan pembatasan akses di Selat Hormuz merupakan langkah strategis untuk menjaga keamanan di tengah konflik yang masih berlangsung di kawasan. Lalu bagaimana kondisi di Iran saat ini di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Iran? Kita akan sapa rekan kami, ada Idrus Al-Hamid di Kota Qom, Iran. Idrus, selamat malam waktu Indonesia. Kami ingin bertanya kemudian setelah kemarin diskusi antara kedua belah pihak gencatan senjata ini gagal, bagaimana kemudian kondisi di Iran saat ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Setelah kita mengetahui bahwa negosiasi antara dua negara, Amerika dan juga Iran gagal terkait tentang pengakhiran peperangan ataupun gencatan senjata, kita juga mengetahui bahwa Amerika memutuskan untuk melakukan blokade di Selat Hormuz. Iran pun menjawab dengan cukup singkat. Iran menjawab mengatakan bahwa blokade tersebut silahkan boleh dilakukan karena Amerika akan berhadapan secara langsung dengan kapal-kapal milik Cina dan juga kapal-kapal milik Rusia. Kalau seandainya Amerika dapat memblokade kapal-kapal Cina dan Rusia, itu dipersilahkan oleh Iran. Dan Iran juga mengatakan bahwa silahkan juga untuk memblokade kapal-kapal milik Iran, kapal-kapal minyak milik Iran, ataupun menyerang kapal minyak milik Iran. Karena satu agresi atau satu serangan yang ditujukan ke kapal-kapal Iran, ke kapal-kapal milik Iran, maka itu akan menjadikan alasan untuk Iran melakukan serangan balasan ke Amerika dan juga pangkalan-pangkalan Amerika, begitupun Israel. Yaman pun menanggapi pernyataan Iran dengan mengatakan bahwa jika hal itu dilakukan oleh Amerika, menyerang kapal-kapal tanker Iran, maka Yaman juga akan menutup Babul Mandeb atau yang kita katakan sebagai Selat Mandeb. Maka kedua selat yang terpenting bagi masyarakat dunia, Selat Hormuz dan juga Babul Mandeb, akan tertutup selamanya sampai jangka waktu yang mungkin tidak bisa diprediksi bagi Amerika dan juga sekutu. Terkait tentang kejadian setelah perang, kejadian setelah gencatan senjata, dan kejadian setelah gagalnya diskusi atau negosiasi antara Amerika dan juga Iran, masyarakat Iran pun mengatakan bahwa mereka telah memprediksi bahwa Amerika tidak akan pernah dapat memenuhi atau menerima seluruh persyaratan-persyaratan Iran, karena menerima persyaratan Iran itu adalah artinya kekalahan bagi Amerika, karena persyaratan Iran adalah persyaratan yang sangat sulit diterima oleh Amerika. Masyarakat Iran pun sampai saat ini sejauh yang saya tetap pantau, masyarakat tetap keluar ke jalan setiap malamnya dari jam 8 malam sampai jam 1, kadang jam 2 pagi, untuk mendukung pemerintah Iran. Mereka keluar di jalanan, mereka mengadakan istilahnya acara-acara untuk mendukung pemerintah secara full. Masyarakat mengatakan bahwa sampai kapanpun kami akan tetap berada di jalanan untuk mendukung pemerintah, untuk membalas segala agresi-agresi yang dilakukan oleh Amerika dan juga Israel. Masyarakat juga menuntut kepada pemerintah dan juga militer Iran untuk tidak pernah mengalah terhadap Amerika dan juga Israel, apalagi tunduk dan juga menyerah terhadap Amerika. Masyarakat bahkan sampai saat ini sudah terdaftar 24 juta masyarakat yang telah mendaftarkan dirinya sebagai sukarelawan untuk ikut berperang secara langsung dengan Amerika jika Amerika melakukan serangan darat. Adapun keadaan kehidupan masyarakat Iran di tengah-tengah peperangan ini, bahkan usai gagalnya gencatan senjata, dari apa yang saya pantau secara langsung di lokasi, kehidupan cukup kondusif, masyarakat tidak ada kepanikan. Walaupun kita juga mengetahui dari hari Kamis minggu lalu, tidak ada lagi serangan yang saya dengar yang dilaporkan oleh media. Jadi Amerika dan juga Israel sudah tidak lagi menyerang Iran. Kami juga sudah tidak lagi mendengar letupan rudal ataupun benturan antara rudal dan air defense di langit kota-kota di Iran.
sehingga seluruhnya sudah tidak ada sama sekali serangan-serangan tersebut, dan masyarakat sudah hidup walaupun dalam tengah-tengah perang, masyarakat juga keadaannya kehidupannya tetap kondusif, masyarakat telah tetap menjalankan kehidupannya dengan cukup normal, kantor-kantor tetap buka dan juga pasar-pasar tetap buka. Satu hal lagi yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa tidak ada kenaikan di bahan pangan atau bahan pokok maupun BBM. Jadi bensin masih seharga Rp500 per liternya, sama persis seperti sebelum perang. Jadi tidak ada kenaikan bensin sama sekali, dan juga saya tidak melihat adanya antrian di pom bensin di seluruh kota Iran, dan juga tidak ada kepanikan yang membuat masyarakat berebut untuk membeli atau memborong bahan pangan atau bahan pokok. Sehingga saya merasakan bahwa keadaan cukup normal, masyarakat tidak ada kepanikan sama sekali, dan juga militer Iran dari apa yang dipantau dan diberitakan oleh media-media dalam negeri, mereka tetap siap siaga 100% atau sepenuhnya atas serangan-serangan yang kemungkinan akan terjadi setelah selesainya gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Oke, baik. Idrus, kami juga ingin tahu, kalau tadi sempat Anda sampaikan bahwa memang kondisi di domestik saat ini di Iran itu masih terkendali begitu. Tapi kami ingin tahu, kemarin kami mendapatkan informasi bahwa kapal tankernya Cina ini berhasil lolos. Artinya blokade yang dilakukan Amerika Serikat di Selat Hormuz ini seperti apa sebenarnya? Ya, itu yang saya sampaikan di pertama pembahasan saya, bahwa Iran mempersilahkan Amerika untuk melakukan blokade di Selat Hormuz. Karena ketika melakukan blokade di Selat Hormuz, Iran akan berhadapan secara langsung dengan kapal-kapal tanker milik Cina dan juga milik Rusia. Sehingga apakah Amerika mampu memblokade kapal-kapal tanker milik Cina dan juga milik Rusia? Karena kalau Amerika memblokade kapal Cina dan juga kapal Rusia, maka Amerika harus berhadapan secara langsung dengan Cina dan juga Rusia. Okay. Begitupun Iran juga mengatakan silahkan memblokade kapal kita, maka itu akan berarti melakukan agresi kembali kepada Iran, dan Iran pasti akan membalasnya. Jadi blokade yang dilakukan oleh Amerika sampai saat ini sejauh yang saya pantau adalah blokade mungkin yang bisa dikatakan lemah ya, karena kapal Cina pun sampai saat ini masih tetap bisa lewat secara berkala gitu, dan juga masih tetap 2 kapal, bahkan lebih dari 2 kapal yang dilaporkan saat ini telah melewati Selat Hormuz dan membawa minyak-minyak dari Iran. Oke, bagaimana pula dengan kemudian pertahanan militer dari Iran? Apakah Iran juga akan melakukan ataupun mengerahkan pasukan militernya untuk kemudian merudal kapal-kapal Amerika Serikat, atau seperti apa? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Iran bukanlah negara agresor, jadi Iran tidak akan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mengetahui bahwa Iran ini adalah bukan negara agresor, sehingga Iran tidak akan pernah memulai serangan atau memulai satu peperangan. Sehingga Iran tetap diam menunggu apa yang akan dilakukan oleh musuh. Jika musuh istilahnya merudal atau menghalangi kapal tanker Iran atau merusak kapal tanker Iran, maka itu akan diartikan oleh Iran sebagai agresi, sebagai satu serangan. Dan ketika itu dilakukan, maka Iran tidak segan-segan untuk melakukan serangan balasan kepada angkatan militer Amerika. Selama itu tidak terjadi, selama Iran tidak diserang dan selama kapal tanker Iran tidak dirudal, maka Iran juga tidak akan melakukan serangan balasan, karena Iran sejauh yang saya pantau bukanlah negara agresor yang akan memulai peperangan. Oke, baik. Iran bukanlah negara agresor yang akan memulai peperangan. Terima kasih Idrus mengabarkan langsung dari Kota Qom di Iran. Terima kasih, Mbak. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan kembali update-update eskalasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.